Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andrian Setiawan dari kelas IE 20C6 dengan NIM 352010425. Di video kali ini, saya akan menjawab dari soal-soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Agus Suwarno dengan mata kuliah otomasi industri dari Prodi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Baik, langsung saja. Nomor 1, yang pertama, jelaskan mengenai FMS dan peranan FMS terhadap otomasi industri. Pertama, Flexible Manufacturing System atau FMS, yaitu sistem manufaktur yang dapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan. Dua macam perubahan sistem itu dapat berupa perubahan tipe produk yang akan dihasilkan atau machine flexibility maupun perubahan urutan proses dalam pembuatan produk tersebut atau routing flexibility. Lalu ada juga yaitu sistem manufaktur otomatis yang bervolume dan variasi produk level menengah yang dikontrol oleh komputer. FMS ini meliputi spektrum lebar dari aktivitas manufaktur seperti mesin-mesin, produksi, metalworking, fabrikasi, dan assembly. Jadi berikut mengenai VMS. Berikut mengenai dari FMS tadi. Nah, selanjutnya di sini ada peranan FMS terhadap otomasi industri. Yang pertama itu ada flexibility ekspansi, yang artinya perubahan sistem manufaktur untuk mengakomodasi perubahan produk secara umum. Lalu yang kedua ada flexibility product, yang artinya memproduksi suatu produk yang dihasilkan dengan efisien dan cepat. Yang ketiga yaitu ada flexibility produksi, yaitu suatu proses produksi yang terintegrasi dengan komputer atau mesin-mesin produksi lainnya. Kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2 yaitu industri 3.0, 4.0, dan industri 5.0 dilihat dari sisi otomasinya. Jelaskan masing-masing dan apa yang membedakan dari ketiganya. Baik, pertama, penjelasan tentang industri 3.0 ini, penjelasan secara singkatnya itu, era teknologi disebut sebagai pemicu dimulainya revolusi industri 3.0. Di era ini, peran manusia di industri mulai berkurang, lalu digantikan dengan mesin-mesin pintar berteknologi, khususnya yang memprediksi membuat keputusan sendiri dari mesin tersebut. Jadi, mulai ada perkembangan dari mesin semakin canggih. Lalu, penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Lalu juga ada dalam dunia manufaktur, revolusi industri 3.0 bisa dibilang merupakan revolusi yang sangat penting, mengingat manufaktur menuntut ketepatan dan ketelitian yang sangat tinggi, di mana dua hal tersebut sangatlah sulit dilakukan oleh manusia. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang cepat, yang tepat, sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan juga berkualitas. Lalu ada penjelasan singkat industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini di mana berfokus kepada perkembangan dunia digital dan internet, yaitu IoT, Internet of Things. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, ada artificial intelligence atau AI, cloud computing, dan sebagai berkembangnya sangat pesat di era ini. Lalu teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, warung digital, e-wallet mungkin, dan yang lainnya itu pun bermunculan di era revolusi industri terbaru ini. Dalam skala industri, revolusi industri 4.0 meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Salah satu contohnya, ada pengumpulan data historis. Mesin oleh software digunakan untuk menjadwalkan maintenance bulanan secara otomatis. Data-data tersebut nantinya akan diproses oleh algoritma sehingga menghasilkan keputusan logis layaknya manusia. Berikutnya ada penjelasan singkat dari industri 5.0, yaitu era society
5.0 ini bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Integrasi tersebut dilakukan untuk membuat semua hal menjadi lebih mudah. Keseimbangan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan memanfaatkan sistem yang sangat mengintegrasikan kedua hal tersebut membuat semua hal jadi mudah, terutama memperluas prospek kerja. Industri 5.0 ini juga adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi digital dan kemajuan ekonomi paralel serta menyelesaikan masalah sosial. Industri 5.0 ini identik dengan sinergi peradaban manusia dan teknologi digital tanpa menghilangkan jati diri manusia yang sesungguhnya. Jadi peran manusia di sini pun masih perlu untuk membantu mendukungnya teknologi digital ini tanpa menghilangkan sinergi peradaban manusia. Gitu. Baik, masih di nomor 2, yaitu yang membedakan ketiganya. Dari intinya, yang pertama itu revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 ini menjelaskan tentang proses industri yang lebih mengandalkan tenaga dan informasi. Lalu di revolusi industri 4.0 ini menjelaskan tentang penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dan yang terakhir, revolusi industri 5.0 ini menjelaskan tentang lebih menekankan teknologi digital tanpa menghilangkan jati diri dari manusia tersebut. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan fungsi penerapan alat pengendali industri dalam konsep kerja sebuah mesin. Berikan juga contoh ilustrasi mesin ya, bebas, mesin apa saja dan cara kerja mesin tersebut. Boleh diberi gambar beserta penjelasnya. Baik, dari pengendalian itu sendiri, pengertiannya yaitu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pekerjaan dan rencana kerja yang dibuat dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Fungsinya itu yaitu dari penerapan alat pengendali industri dalam konsep kerja sebuah mesin, diantaranya satu, dapat untuk mengatur agar suatu mesin berada pada kondisi yang konstan dan dapat bekerja secara optimal. Yang kedua, berfungsi dapat mendapatkan hasil produk yang sesuai dengan diharapkan memiliki kualitas yang sama baiknya. Yang ketiga, adanya diperlakukan atau diperlukan tindakan-tindakan perbaikan jika ada permasalahan. Seperti itu fungsinya. Nah, berikut ada contoh mesin yang kebetulan dari pengalaman saya, dari pengalaman tempat kerja saya. Di sini ada booklet finisher ya, ada mesin booklet finisher merupakan salah satu produk opsional mesin fotokopi dari perusahaan Epson. Nah, di sini ada item opsionalnya, jadi ada gambaran umum cara kerjanya. Booklet finisher ini gunanya yaitu mengurutkan atau menjahit bersela atau melipat atau yang sering kita tahu itu menstapel kertas. Jadi otomatis sebelum mengeluarkannya. Biasanya kita kalau setelah fotokopi di mesin fotokopi yang lainnya mungkin kita manual, kertas keluar baru kita staples sendiri. Tapi menggunakan produk opsional booklet ini, ketika kertas keluar dia udah dalam keadaan terstaples seperti itu. Bisa juga untuk melubangi kertas menggunakan unit pelubang kertas opsionalnya. Jadi selain untuk staples bisa juga untuk sebagai pelubang kertas secara otomatis. Ada juga finisher bridge unitnya. Agar dapat mengoperasikan staple finisher atau booklet finisher, Anda harus memasang finisher bridge unit. Jadi sebelum menjoin mesin fotokopi Gaga ke finisher booklet ini, ada lagi salah satu komponen produk yaitu berupa bridge unit. Lalu ada staple cartridge yaitu untuk jahitan bersela, ada baki finisher yaitu untuk menyimpan dokumen yang disortir atau di strapless, baki keluaran yang utamanya menyimpan fax yang diterima, lalu ada staple cartridge untuk jahitan datar, ada unit dalam tarik keluar ketika kertas macet, ada baki serpian lubang yaitu untuk menampung serpian lubang kertas, ada baki booklet yaitu menyimpan dokumen yang disortir atau di staples. Baik, nomor 3 telah selesai. Kita lanjut ke nomor 4, jelaskan tujuan memahami dasar gerbang logika. Gerbang logika di sini yaitu suatu entitas dalam elektronika dan matematika keboolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika ini terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor
transistor akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay cairan optik. Nah, tujuan dari memahami dasar gerbang logika yaitu untuk bertujuan memahaminya, kita bisa membentukkan sebuah jalur digital agar semua komponen dapat saling terhubung dengan baik, sehingga suatu perangkat elektronik berjalan dengan baik. Perlunya memahami ini juga fungsi logikal dasar untuk membuat sirkuit digital yang terintegrasi sehingga dapat melakukan pembuatan program input ataupun output dalam pembuatan PLC. Next, soal nomor 5. Berikan penjelasan mengenai PLC dan cara kerjanya. PLC yaitu Programmable Logic Controllers. Programmable Logic Controllers atau PLC ini dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sekuensial dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan dan dioperasikan oleh pengguna yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pengoperasian komputer secara khusus. Cara kerjanya yaitu menerima sinyal masukan proses yang dikendalikan lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal masukan tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori, lalu menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan lainnya. Jadi, berikut cara kerja sebuah PLC dan penggunaan PLC yang dirancang untuk suatu sistem kontrol relay sekuensial. Lanjut ke soal nomor 6. PLC memiliki beberapa merek yang berbeda. Berikan tanggapan Anda mengenai hal tersebut. Berikut merek-merek PLC sesuai kebutuhannya. Jadi di sini ada dua jenis ya. Yang pertama itu ada merek PLC yang sering digunakan di industri dan merek-merek PLC yang umum digunakan. Yang pertama itu ada National Instruments, ada Mitsubishi Electric, ada Omron Electronic, ada Eaton atau Cutler Hammer, Baldor Electric, Bosch Rexroth, IDEC, Invensys Foxboro, Omega Engineering, dan Opto 22. Nah, merek-merek PLC yang biasanya digunakan di tempat umum atau umumnya yaitu ada Siemens Energy and AMP atau Automation, Automation Direct or Koyo, GE Fanuc, Schneider Electric or Modicon, Square D, and Telemechanic. And the last, yaitu yang terakhir itu ada ABB dan lainnya. Ya, tanggapan menurut hal tersebut, yaitu dari banyaknya spesifikasi dan tipe dari PLC tersebut digunakan untuk berbagai mesin. Jadi mulai dari ada high end sampai low end. Sehingga kebutuhan dan jenis PLC itu tergantung dari aneka ragam dan tergantung kebutuhannya juga. Oke, untuk soal yang terakhir, nomor 7, berikan penjelasan mengenai CNC, sertakan contoh atau gambar sebagai pendukung penjelasan. Mesin CNC ini singkatan dari Computer Numerical Control, atau disingkatnya CNC. Dalam bahasa Indonesia, komputer kontrol numerik. Dan definisinya yaitu bahwa mesin ini merupakan mesin yang digunakan dalam proses manufaktur yang biasanya menggunakan kontrol terkomputerisasi dan peralatan mesin. Kelebihan yang paling dominan yaitu pastinya kecepatan dalam proses produksi sehingga cocok digunakan untuk produksi massal atau di perusahaan-perusahaan besar di bidang industri yang mulai berkembang. Jadi pastinya rata-rata sudah menggunakan mesin CNC ya di perusahaan-perusahaan besar tuh di bidang manufaktur. Lalu di sini juga ada 6 bagian utama mesin CNC yang umumnya kita ketahui. Yang pertama pastinya ada program, lalu yang kedua ada unit kendali atau prosesor, yang ketiga alat cekam benda kerja, yang keempat motor listrik servo untuk menggerakkan kontrol tools, yang kelima motor listrik untuk menggerakkan atau memutar pahat atau spindle yang sering kita dengar dan sering kita sebut. Yang keenam ada cutting tools atau pahat, yang ketujuh dudukan dan pemegang tools atau holder. Nah, di sini ada jenis-jenis mesin CNC. Yang pertama ada mesin CNC rotor, begini kurang lebih bentuknya ya.
Ada mesin CNC router adalah salah satu jenis mesin yang biasanya digunakan untuk mengerjakan material kayu. Material kayu ini akan dipotong sesuai program yang dimasukkan. Dan yang selanjutnya ada mesin CNC laser cutter. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Laser atau light amplification by stimulate emission of radiation cutting merupakan sebuah teknologi yang menggunakan laser untuk memotong material dan biasanya diaplikasikan pada industri manufaktur. Laser cutting bekerja dengan cara mengarahkan laser berkekuatan tinggi untuk memotong material dan digunakan komputer untuk mengarahkannya. Jadi sesuai dengan pengertiannya tadi ya, jadi sudah terkomputerisasi mesin dari CNC ini. Mesin CNC selanjutnya itu ada mesin CNC milling atau fries. Bentuknya seperti ini, ada di gambar. Nah, mesin CNC milling ini merupakan mesin untuk membuat produk yang berbentuk kotak. Benda kerja akan dicekam lalu di cutter. Akan berputar dan memotong benda kerja sesuai bentuk yang diinginkan. Dan berikutnya ada mesin CNC latte atau yang sering kita sebut tuh mesin bubut ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Mesin CNC bubut ini mesin yang digunakan memproses suatu material yang berbentuk silinder. Material atau benda kerja akan berputar, kemudian pahat akan memotong benda kerja sesuai bentuk yang diinginkan. Baik, sekian. Terima kasih dari saya untuk perhatian Bapak. Mungkin masih banyak kesalahan ataupun kekurangan dari materi saya yang untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Bapak. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.